Bagaimana generasi ketiga Indo-Belanda melestarikan warisan Indo dan mengekspresikan identitas Indo mereka. Generasi ketiga Indo-Belanda adalah generasi ketiga dari para migran Indo yang berpindah ke Belanda setelah berakhirnya masa kolonial di Indonesia. Mereka tidak mengalami langsung perpindahan, konflik sejarah, atau trauma migrasi yang membentuk generasi sebelumnya. Mereka lahir dan besar di Belanda dalam masyarakat yang sudah jauh lebih stabil, terbuka, dan multikultural. Banyak dari mereka sudah sepenuhnya berasimilasi. Mereka tidak lagi terlihat berbeda secara sosial yang dianggap sebagai orang luar, tetapi mereka sudah hidup sebagai bagian dari masyarakat Belanda pada umumnya. Generasi ketiga berada di dalam posisi yang unik. Di satu sisi, mereka tidak mengalami secara langsung sejarah kolonial dan migrasi keluarga mereka. Namun di sisi lain, mereka tetap membawa jejak dari sejarah tersebut, meskipun dalam bentuk yang tidak selalu utuh. Banyak cerita keluarga yang tidak diturunkan secara lengkap, bahkan banyak juga pengalaman yang sengaja diabaikan oleh generasi sebelumnya sebagai bagian dari proses asimilasi. Akibatnya, identitas Indo bagi generasi ketiga bukanlah sesuatu yang otomatis mereka miliki, tetapi menjadi sesuatu yang harus dicari kembali, dipahami ulang, bahkan dibangun dari potongan-potongan kecil yang harus mereka peroleh. Dalam proses pencarian inilah, media memainkan peran yang sangat penting. Media tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk mengingat, menafsirkan, dan membangun kembali hubungan masa lalu. Bagi generasi ketiga Indo-Belanda, media menjadi jembatan antara apa yang hilang dan apa yang masih bisa ditemukan. Salah satu generasi ketiga Indo-Belanda yang memanfaatkan media yaitu Robin Bloch, seorang penyair, musisi, dan performer keturunan Indo. Dalam karyanya, Robin Bloch mengeksplorasi tema-tema seperti tema migrasi, keterasingan, ingatan keluarga, dan sejarah kolonial antara Indonesia dan Belanda. Melalui puisi dan seni pertunjukan, ia tidak hanya menceritakan sejarah secara naratif, tetapi juga mengubahnya menjadi pengalaman emosional. Sejarah keluarga yang awalnya merasa terasa jauh, dihidupkan kembali melalui bahasa, suara, dan seni panggung. Dengan demikian, identitas Indo tidak hanya dipahami sebagai fakta sejarah, tetapi sebagai pengalaman yang terus dirasakan. Contoh lainnya adalah Rizky Kalabaus yang menggunakan pendekatan yang berbeda. Ia menggunakan media sosial, fotografi, serta proyek budaya. Salah satunya itu buku Odading atau Odading Book yang ia luncurkan. Ia menelusuri hubungan Indonesia dan Belanda melalui hal-hal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti bangunan, bahasa, dan juga objek visual yang menjadi pintu masuk untuk membaca kembali jejak kolonial yang masih tersisa dalam ruang modern. Sejarah tidak lagi hanya berada di dalam buku ataupun arsip, tetapi hadir dalam visual yang dapat dibagikan, dilihat, dan dipahami oleh generasi muda melalui media digital. Dari contoh-contoh tersebut, terlihat bahwa media memiliki fungsi yang lebih dalam daripada sekedar penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang produksi makna, tempat di mana identitas tidak hanya ditampilkan, tetapi juga dibentuk ulang. Robin Bloch menunjukkan bagaimana media seni dapat menghidupkan kembali memori keluarga dan sejarah, sementara Rizky Kalabaus menunjukkan bagaimana media digital dapat membuka cara baru untuk membaca hubungan Indonesia-Belanda dalam konteks kontemporer. Keduanya bergerak pada arah yang sama, yaitu menjadikan media sebagai ruang untuk menegosiasikan kembali identitas Indo. Pada akhirnya, generasi ketiga Indo-Belanda tidak hanya dapat dipahami sebagai penerus warisan budaya, tetapi mereka juga adalah penafsir ulang dari warisan tersebut. Mereka tidak menerima identitas sebagai sesuatu yang sudah selesai, tetapi sebagai sesuatu yang terus berubah, dipertanyakan, dan juga dibangun kembali. Dan dalam proses itu, media menjadi ruang utama yang memungkinkan identitas Indo tetap hidup, bukan sebagai sesuatu yang statis di masa lalu, tetapi sebagai sesuatu yang terus bergerak di antara ingatan, pengalaman, dan masa sekarang.